لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita pada Jumat sore yang penuh berkah ini di 16 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Juni 2024 dalam acara bedah buletin dakwah kafah edisi 348. Semoga para pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat, terus bersemangat dan istiqomah dalam melaksanakan aktivitas berdakwah demi tegaknya kehidupan Islam. Dan bagi para pemirsa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang sama-sama akan kita kupas pada sore hari ini.
Baiklah para pemirsa, bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 348 di sore hari ini mengambil topik bahaya ulama di pintu penguasa. Ada dua hal berkaitan dengan aktivitas ulama dan juga aktivitas tentu dikaitkan dengan kebijakan penguasa. Ada apa? Kita akan kupas pada Buletin Dakwah Kafah sore hari ini, ya. Kita sama-sama paham dan sudah jamak tahu Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia berencana untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan. Namun sayangnya pemberian eh, izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat ini, terutama adalah organisasi keagamaan ini, mendatangkan protes dari ormas yang rencananya itu akan diberikan izin usaha pertambangan. Ya, kenapa pemerintah memberikan konsesi pertambangan ini kepada ormas? Ini tentu kebijakan yang baru dan betul-betul menjadi perhatian kita, ya. Semuanya juga kaget, ya, yang kita beberapa kali membahas tentang bagaimana pertambangan, izin usaha penambangan itu senantiasa dikaitkan dengan oligarki atau perusahaan-perusahaan asing ataupun asing yang diberikan konsesi seluas-luasnya dari pemerintah ini kepada mereka. Namun sontak kita dibuat kaget, eh, Menteri Investasi atau pemerintah dalam hal ini memberikan izin konsesi atau izin pertambangan kepada ormas, ya, dengan satu alasan kenapa ormas itu diberikan, karena mereka ini dianggap telah berjasa pada bangsa dan negara. Selain itu juga agar izin usaha pertambangan jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Namun sejumlah ormas keagamaan secara terbuka satu persatu menolak. Seperti halnya misalkan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, begitupun juga Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI dan Huriah Kristen Batak Protestan HKBP termasuk, yang mereka ini adalah menolak. Tentu juga yang lain juga menolaknya. Namun dari sekian ormas keagamaan yang menolak itu, sementara ini dari ormas Islam baru dari PBNU yang menyatakan menerima tawaran konsesi dengan alasan mereka membutuhkan. Dan ini pidato dari PBNU berkaitan dengan penerimaan, ya, alasan kenapa mereka mau menerima tawaran dari konsesi ini. Saya kira sudah banyak tersebar, ya, para pemirsa bisa melihat, mendengar alasan yang secara vulgar itu disampaikan, ya, ya, tentu dengan alasan mereka ini sedang membutuhkannya, gitu, ya. Nah, ini sebenarnya yang ingin clue inilah yang ingin kita kupas, ya, dalam perspektif Islam dan ideologis berkaitan dengan organisasi Islam yang mau menerima konsensi untuk izin pertambangan ini. Karena ini tidak boleh kita anggap remeh, ya, bukan sekedar ini kita kelola secara profesional atau bagaimana. Tentu publik akan melihat ada apa sebenarnya di balik ini semuanya. Pasalnya memang ormas Islam ini sangat kental dengan ulamanya. Tidak ada lain kita mengupas ini dalam perspektif kita itu ingin menjaga, ya, kemurnian ulama, ya. Nah, kita tidak ingin dari pintu konsesi pertambangan ini menjadi fitnah dari ulama. Kenapa kita bisa sampaikan seperti itu? Tentu banyak ahli, ya, melihat berkaitan dengan pertambangan yang selama ini terjadi di Indonesia. Banyak sekali para pakar menyoroti dari sisi kerusakan lingkungan, ya. Dari sisi kerusakan lingkungan saya kira sudah clear, ya. Namun di satu sisi selain soal kerusakan lingkungan,
Pemberian konsesi pertambangan ini dikhawatirkan akan menjadi alat untuk mengambil hati ormas Islam dan juga tokoh-tokohnya. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi. Maka saat demikian, bila terjadi demikian bahwa eh, dengan konsesi pertambangan ini menjadi alat untuk mengambil hati ormas Islam dan tokoh-tokohnya, maka dengan demikian nanti yang kita khawatirkan itu penguasa ini seakan-akan akan mendapatkan legitimasi atas berbagai kebijakannya yang bisa merugikan masyarakat dan bertentangan dengan syariat Islam. Atau bisa juga fatwa ulama nanti dipakai untuk menutupi berbagai borok-borok, berbagai lubang-lubang kerusakan yang sengaja diproduksi oleh kekuasaan tersebut. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, apabila ini terjadi, ya, dugaan ini, maka ini sesuatu yang sangat mencemaskan. Pasalnya memang banyak kebijakan rezim yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan oligarki. Misalnya kita bisa melihat politik dinasti yang akhir-akhir ini sangat ramai dibincangkan ya. Politik dinasti muncul, bancakan berbagai jabatan, kekuasaan untuk kalangan penguasa, pelemahan pemberantasan korupsi, ataupun kenaikan PPN menjadi 12,5%, yang beberapa waktu lalu kita bahas juga pungutan tapera yang ini masih berjalan dan banyak protes di masyarakat, krisis rupiah terhadap dolar, utang luar negeri yang makin membengkak, judi dan pinjaman online yang makin merajalela, yang sudah pernah kita bahas semuanya di buletin ini, semuanya itu disebabkan oleh buruknya pengelolaan negara dan masyarakat serta menyalahi syariat Islam. Nah, dalam kondisi yang demikian itu, para pemirsa, tentu bencana bagi umat jika ya para ulama itu malah menjadi stempel kebijakan zalim para penguasa atau malah menjadi bumper penguasa untuk menghadapi umat. Nah, ini yang kita tidak tahu inginkan. Nah, dalam kondisi yang demikian nantinya, tentu bencana bagi umat ya, ya akan terjadi gitu ya. Akan menjadi nanti malah di apa namanya, pengulama ini malah dijadikan alat ya untuk kebijakan, untuk memusuhi sebagai alat legitimasi kebijakan-kebijakan yang tentu bertentangan dengan syariat Islam tadi itu sebagai bumper saja. Dan ini kita tidak ingin seperti itu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa golongan yang menjadi penyebab terbesar kerusakan umat ini adalah para ulama yang menjadi fasik. Ya ini. Di satu sisi memang ulama ini warathatul anbiya, Masya Allah. Dia adalah ahlul ilmu, ya, para alim yang dia itu menjadi penerus para nabi. Namun di satu sisi justru karena posisinya yang sangat penting itu, di satu sisi dia itu bisa berbahaya bagi umat ketika para ulama ini telah menjadi berubah karakternya. Ya, manusia yang seharusnya dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia itu menjadi fasik, maka ini bahaya. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun. Ya wasyarru syirari asyrarul ulama'i. Jadi kerusakan umatku adalah oleh ulama yang jahat dan orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Dan seburuk-buruknya kejahatan adalah kejahatan dilakukan oleh ulama. Waliyadzubillah. Ini yang terjadi. Ya. Nah, sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para ulama ini supaya berhati-hati dalam berinteraksi dengan penguasa. Bahkan sekedar mendekati penguasa saja bakal bisa mendatangkan fitnahnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man ata abwaba sultaniq
iftutina wa mazdada 'abdun minas sultani ya qurban illa zdada minallahi bu'dan. Jadi jangan, sangat jelas sekali, wa man ata abwaba sultani iftutina wa mazdada 'abdun minas sultani qurban ila zdada minallahi bu'dan. Jadi siapa saja ada abwabas sultan yang mendatangi pintu-pintu penguasa, ya, niscaya mereka ini akan terkena fitnah, mendatangi ya pintu-pintu penguasa. Nah, tidaklah seorang hamba itu mendekat dengan penguasa kecuali akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba ini makin dekat dengan penguasa, kecuali maka dia malah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentu sebuah peringatan supaya para penguasa, para ulama itu ya itu bisa memposisikan dirinya, punya independensi dan tahu makanahnya. Bagaimana dia itu berkorelasi atau berinteraksi, ya menempatkan diri berinteraksi dengan penguasa. Karena memang kedekatan dengan penguasa itu bisa membuat para ulama ini makin jauh dari Allah, sebagaimana hadis tadi, ya. Atau di dalam riwayat lain ada perintah untuk menjauhi pintu-pintu penguasa, ya. Sebagaimana di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa abwabas sultani." Waspadalah kalian terhadap pintu-pintu penguasa. Fa innahu qad asbaha qad asbaha sab'am habutan. Ya, maka karena sesungguhnya hal itu akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan. Maka kalau kita melakukan semuanya itu, maka itu akan mendatangkan apa? Soban hamutan. Akan mendatangkan kesulitan dan juga kehinaan nantinya. Ya, maka dari Rasulullah SAW ini memberikan peringatan bagi kita, janganlah para ulama itu mendatangi pintu-pintu penguasa. Karena kalau diibaratkan di sini itu wa abwa sultan, karena memang pintu-pintu penguasa ini jalannya itu banyak, pintunya banyak. Karena untuk mendatangi penguasa, realitasnya atau faktanya tidak bisa datang langsung. Maka mereka harus melewati pintu-pintu itu melalui wasilah-wasilah yang banyak. Sampai nanti itu mereka bisa dekat dengan penguasa. Nah, Al-Munawi di dalam kitab Faydul Qadir menjelaskan tentang hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa pintu-pintu penguasa akan menyebabkan kesulitan besar bagi ulama serta mendatangkan kedudukan yang hina di dunia dan di akhirat. Ya, ini peringatan keras ya bagi kita semuanya, khususnya adalah bagi para ulama. Dan para salafus soleh telah memberikan teladan dengan tidak gegabah mendatangi istana-istana para penguasa. Ya, hatta itu adalah penguasa kaum muslimin, ya mereka sangat berhati-hati. Sebagai contoh misalkan Imam Malik ya pernah menolak permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid ya agar datang ke istana beliau untuk mengajarkan agama kepada keluarganya. Jadi padahal ini urusannya urusan penting. Jadi Imam Malik radhiyallahu an pernah menolak permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid agar datang ke istana beliau untuk mengajarkan agama kepada keluarganya. Jadi ulama diminta oleh khalifah ini untuk mengajarkan agama kepada keluarganya. Maka demi menjaga kemuliaan dan izah seorang ulama ini, Imam Malik mengeluarkan pernyataan yang sangat masyhur yang ditujukan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan bahwa al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, ya, bukan mendatangi. Ya, jadi artinya kalau mau ya Anda datang kepada saya, ya, bukan saya datang kepada Anda, saya diundang kepada Anda. Dan tentu kalau diundang nanti nilainya akan berbeda. Tapi kalau Anda mendatangi saya, ya ilmu didatangi berarti apa? Ya, seharusnya keluarganya Khalifah nih, ya, Harun ar-Rasyid ya datang kepada Imam Malik untuk benar-benar mengambil ilmu dari beliau.
Bahkan para ulama terdahulu, pemirsa, tidak suka mendatangi para penguasa, apalagi untuk mendapatkan jabatan dan kekayaan. Mereka ini menggolongkan perbuatan itu sebagai perilaku yang menjijikkan. Muhammad bin Maslamah rahimahullah ta'ala berkata bahwa lalat di atas kotoran itu lebih baik daripada ulama yang berada di pintu penguasa. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi Muhammad bin Maslamah mengatakan bahwa lalat di atas kotoran itu lebih baik daripada ulama yang berada di pintu penguasa. Ya, bahwa penguasa kekuasaan dalam Islam yang fungsinya untuk menerapkan hukum Islam dan juga sebagai penjaga agama ini memang sesuatu yang sangat penting. Namun juga para ulama ini justru seharusnya memposisikan dirinya itu sebagai jalan untuk membimbing para penguasa, bukan justru eh, para ulamanya ini justru mendatangi dengan kepentingan-kepentingannya, apalagi kepentingan dunia untuk datang kepada penguasa. Kata Muhammad bin Aslamah, itu adalah sesuatu yang menjijikkan, begitu ya. Dan para ulama salafus soleh mengatakan seperti itu. Meski begitu, bukan berarti sekali lagi ada catatan di sini tidak ada ulama yang mendatangi para penguasa. Ya, bukan berarti mendatangi penguasa itu tidak boleh. Ya, boleh saja, namun harus dengan satu catatan dan misi besar. Ya, kedatangan mereka ini bukan untuk mencari harta dan jabatan, tetapi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar serta melakukan muhasabah, melakukan koreksi sikap yang keliru dan zalim para penguasa. Ketika para penguasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan zalim, justru di sini wajib ulama itu datang kepada penguasa dalam rangka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan malah mencari harta dan jabatan. Nah, karena posisi ulama itu tugasnya seperti itu. Nah, mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Sayyidu syuhada'i yaumal qiyamati Hamzatu ibnu Abdul Muthalib. Pemimpin para syuhada pada hari kiamat nanti adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa rajulun qama ila imamin jairin fanahahu wa amarahu faqatalahu. Ya, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang jahat, lalu ia melarang penguasa jahat tersebut dari kemungkaran dan menyuruh dia berbuat yang ma'ruf, namun kemudian penguasa itu membunuh dirinya. Jika seseorang itu melakukan yang demikian, maka dia itu disetarakan dengan Sayyidus Syuhada, yaitu pamannya Nabi, yaitu Hamzah, yang beliau telah syahid di perang Uhud. Nah ini, Masya Allah, ini yang harus dilakukan oleh para ulama. Datang kepada penguasa ketika dia itu ada kebijakan yang zalim, ya, maka dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat mungkar. Itu yang seharusnya dilakukan. Namun jika para ulama datang kepada para penguasa ini sekedar menjadi legitimasi, menjadi stempel mereka dan menjustifikasi kebijakan zalim mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 113, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsarun." Janganlah kalian itu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang bisa menyebabkan kalian itu disentuh oleh api neraka. Dan sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Nah ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi para ulama, jangan sampai mereka itu malah menjadi stempel atau sebagai justifikasi kebijakan zalim mereka. Kita tidak ingin konsensi tambang itu arahnya ke sana, gitu ya. Nah, oleh sebab itu
para pemirsa, dari refleksi pemahaman kita kasus ini dan kita sudah memberikan perspektifnya tadi itu, kita sekarang ini dalam posisi umat banyak masalah ini, kita membutuhkan ulama pejuang, ya, ulama yang mendedikasikan dirinya itu untuk betul-betul berjuang di tengah-tengah umat. Dalam kondisi yang rusak saat ini, para ulama justru harus hadir untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengoreksi penguasa, dan menyerukan Islam sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk negeri ini. Itu yang dilakukan. Dan para ulama ini harus mengingatkan para penguasa bahwa penyebab dari krisis multidimensi yang melanda negeri ini adalah karena syariat Islam tidak diterapkan untuk mengatur negeri ini. Nah, ini harus catat baik-baik. Ini aktivitas besar ya yang harus diemban oleh para ulama. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita ya, berkaitan dengan konsesi izin tambang ini yang diberikan kepada ormas yang notabene ini kaya dengan ulama, maka kita ingin memberikan satu solusi ya terkait kebijakan pertambangan. Ada 3 persoalan yang mestinya disampaikan oleh para ulama ya. Jadi ada satu rekomendasi kita itu ya berkaitan dengan kebijakan pertambangan. Ada 3 persoalan yang seharusnya disampaikan oleh para ulama ya berkaitan dengan kebijakan pertambangan ini. Dan memang ini tugasnya ulama ya, mereka adalah orang yang alim. Yang pertama adalah mengoreksi rezim atas kebijakan pertambangan yang hanya menguntungkan oligarki, tidak menyejahterakan rakyat, tetapi justru menciptakan berbagai bencana dan kesusahan. Yang pertama itu, ya harus melakukan koreksi, ya, karena lisannya ulama ini adalah ilmu, ya, yang dititipkan Allah kepadanya. Ini yang harus dia lakukan, ilmu ini. Nah, karena memang fakta menunjukkan pertambangan batu bara misalnya, ini baik yang legal maupun ilegal, ini benar-benar telah membahayakan dan merugikan warga sekitar. Ada ribuan lubang bekas tambang yang sekarang ini dibiarkan terbuka, menyebabkan banyak jatuh korban, meninggal ya karena terperosok atau tenggelam ya. Begitupun berpengaruh pada ketersediaan air bersih juga sangat terancam gitu ya akibat pencemaran pertambangan yang mengancam manusia, ternak dan juga tanaman. Ya, itu yang terjadi, kerusakan lingkungan tadi itu. Maka sebaliknya warga sekitar itu justru jauh dari sejahtera. Yang seharusnya dengan tambang yang begitu melimpah kekayaan itu yang seharusnya sejahtera, tapi justru faktanya mereka ini sangat jauh dari kata sejahtera. Bahkan hidup mereka ini semakin berat karena terdampak kerusakan lingkungan tadi. Sebagaimana riset dari jaringan advokasi tambang menunjukkan 80% dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan. Hanya para pemilik pertambangan yang diuntungkan dengan bisnis mereka. Nah, para penguasa juga harus diajari ya bahwa Islam ini mengharamkan tindak kemadharatan bagi lingkungan, apalagi bagi manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la dororo wa la diroro. Tidak boleh ada kemadharatan, juga tidak boleh menimpakan kemadharatan kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu yang pertama, tugas ulama harus menyampaikan tadi itu. Yang kedua, para pemirsa, para ulama ini harus menyampaikan kepada para penguasa hukum Islam terkait pengelolaan tambang yang semestinya dipegang oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ya, harus menyampaikan bahwa kedudukan tambang ini
sebenarnya adalah milik rakyat, milik umat. Ya, negara diberikan amanah untuk mengelolanya dan semua hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menarik kembali konsesi tambang garam yang diberikan kepada Abiyad bin Hamal setelah tahu depositnya berjumlah sangat besar. Ya, maka dari eh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini menjadi dasar hukum bahwa tambang-tambang yang memiliki deposit yang besar ini adalah milik umum, ya, dan haram hukumnya diserahkan kepada swasta baik perusahaan maupun ormas. Ya, ini menjadi catatan penting kita. Nah, para ulama saatnya juga menyerukan pencabutan, ya, berbagai undang-undang yang mengizinkan swastanisasi berbagai sumber daya alam. Sebabnya semua itu bertentangan dengan syariat Islam. Ya, menurut syariat Islam, semua sumber daya alam yang menjadi hajat hidup publik ini adalah milik umum yang harus dikelola sebaik-baiknya oleh negara. Ya, yang itu memang harus betul-betul terjadi. Ya, nah, Nabi SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nari. Ya, kaum muslimin ya itu berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, ya, artinya ini adalah padang rumput atau hutan, kekayaan hutan, wal ma'i air, laut dan segala isinya, wanar api atau energi. 3 ini adalah dalam hadis ini merupakan kepemilikan umum, ya. Jadi ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, jadi izin Allah dalam hadis ini adalah sebenarnya hakikat kepemilikan ini adalah milik Allah, ya. Izin syari, artinya Allah Subhanahu wa taala membuat hukum yang diberikan izin kepemilikannya itu kepada masyarakat, yang secara pengelolaan diberikan oleh negara, yang selanjutnya diberikan seutuhnya nanti dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan mereka, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka. Di antaranya adalah termasuk di dalamnya adalah kesehatan atau perumahan, yang itu merupakan kebutuhan primer, tidak harus pakai tapera dan tabungan-tabungan yang logikanya itu sangat sulit untuk dinalar, betul-betul bisa menyejahterakan oleh umat kepada umat, gitu ya. Jadi dengan dalil ini, maka tambang itu kalau benar-benar dikelola secara syariat Islam, oh ini Masya Allah, ya. Kita sudah pernah membahas ini ketika energi itu, tambang itu dikelola dalam konteks Islam, maka itu akan memberikan input yang sangat besar bagi APBN negara. Kita tidak usah memakai yang namanya pajak segalanya. Baik, yang ketiga, para ulama ini berkewajiban menyadarkan umat dan menjelaskan kepada mereka bahwa pangkal kerusakan hari ini adalah ketiadaan penerapan syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Ini yang penting. Para ulama ini harus menyadarkan mereka, mengedukasi mereka, menjelaskan kepada mereka apa sebenarnya akar masalah krisis multidimensi yang sekarang ini terjadi. Bukan hanya sekedar persoalan pergantian pemimpin saja, ya, tetapi harus diteropong secara mendalam bahwa kerusakan hari ini karena ketiadaan penerapan syariat Islam dalam bidang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum dzalika wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jangan kalian ikuti sistem-sistem yang lain selain Islam, ya. Sebabnya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya, jadi la'allakum tattaqun bukan hanya
kita diminta untuk melakukan siam Ramadan, puasa Ramadan, sebagaimana di bulan Ramadan. Puasa Ramadan hanya salah satu saja secara besar untuk menjadikan didik kita sebagai orang yang bertakwa. Namun juga dalam ayat ini kita diminta untuk mengikuti ya siratim mustaqiman, yaitu jalan-jalan yang lurus ya. Maksudnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh sebab itu di eh, akhir ya dari kupasan buletin ini kita memberikan nasihat ya kepada para ulama ini supaya tidak terjebak oleh fitnah penguasa. Lalu mereka berpaling membenarkan kedustaan dan kezaliman mereka. Karena sungguh betapa keras ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para ulama yang bersekutu dengan para penguasa yang zalim. Yang terakhir di dalam lembar Hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 348 ini Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala berkata, "Rubbama dakhala al-alimu ala maliki wa ma'ahu syai'un min dinihi fayakhruju wa laysa ma'ahu syai'un qila lahu wa kaifa dhalik qala yusaddiquhu fi kadhibihi wa yamdahu fi wajhihi." Ya, jadi boleh jadi seorang ulama yang mendatangi para penguasa sambil membawa agamanya. Ya, boleh jadi betapa banyak ya, rubbama dzakhalal alimu ala maliki ma syai'un fi dinihi. Mereka ketika datang para ulama ini mendatangi penguasa sambil membawa agamanya. Fayakhruju wa laysa ma'hu syai'un. Namun ketika dia itu pulang, ya, apa yang terjadi? Ya, agamanya akan hilang. Ya, maka qila lahu, ya beliau ditanya, bagaimana bisa agamanya hilang itu? Ya, maka beliau menjawab ketika itu yusaddiquhu fi kadhibihi wa yamdahuhu fi wajhi. Masya Allah. Ya, saat dia membenarkan kebohongan penguasa tersebut dan memuji penguasa tersebut di hadapannya. Kalau yang terjadi demikian, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seperti yang beliau gambarkan tadi itu, maka agamanya akan hilang. Ilmunya akan hilang, pesonanya itu akan hilang, cahayanya itu akan hilang, amanah ilmunya, harismanya akan hilang, hakikatnya itu tadi itu. Maka dia tentu sangat merugi. Masya Allah, demikian para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan Rahimani wa Rahimakumullah dan para pemirsa semuanya, berkaitan kita menganalisa, kita memberikan nasihat bagaimana bahaya ulama di pintu penguasa. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami haturkan kepada para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan Rahimani wa Rahimakumullah yang sedang melakukan banyak aktivitas, khususnya bagi para pemirsa yang mungkin baru selesai melakukan aktivitas kerja atau dalam perjalanan.
di Jumat sore yang penuh berkah ini, ya ini Jumat yang Masya Allah ketika doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan berbagi kita di sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh ya, walaupun pertemuan kita dalam online seperti ini ya, eh, alokasi panjenengan untuk mendengar paparan dari bedah Buletin Dakwah Kafah, dan syukur kami berharap karena paparan ini begitu sangat fundamental ya, sangat mendasar, kita bahas bagaimana eh, ketika pemerintah ini beberapa waktu lalu mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Maka dalam PP tersebut diberikan hak kepada ormas keagamaan khususnya untuk diberikan hak konsesi untuk mengelolanya. Ya, masih ada satu ormas keagamaan yang menerima itu ya, dan kita memberikan analisa secara fundamental sebenarnya untuk menyelamatkan umat, dan tentu juga kita nasihat kepada para ulama ya, supaya ulama ini betul-betul menjalankan fungsinya ya. Harapan kita di tengah-tengah problematika yang sudah kita sampaikan tadi itu, bahwa persoalan yang terjadi, krisis yang terjadi ini akibat tidak diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam payung undang-undang ya, tentu ya, dalam bingkai sebuah konstitusi atau negara ya. Itulah yang menjadikan problem itu terjadi sekarang ini, dan ini sebenarnya yang tugas besar adalah para ulama, karena ulama lah yang memahami hakikat tentang syariat ini. Nah, jangan sampai ulama yang sudah memiliki tugas pokok yang mulia ini, sekali lagi dalam konteks ini dipakai ya, dijadikan alat legitimasi oleh penguasa untuk sebagai stempel berbagai kebijakan-kebijakan yang zalim ya. Artinya zalim ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak ingin hal itu ya. Apalagi sebentar lagi pemerintahan baru kan terbentuk ya. Walaupun pemerintahan baru terbentuk tapi rasanya adalah rasa yang lama ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa pesta demokrasi ini siapapun pemimpinnya, siapapun yang jadi, tidak akan pernah ada terjadi perubahan selama aturan atau sistem yang dipakai untuk mengatur kehidupan masyarakat ini, berbangsa dan negara ini, tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya masih wajah kapitalisme, berbagai macam kebijakan adalah sama. Maka tugas ulama lah ya, harus berada di garda terdepan untuk mendidik umat ini, menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Dan kita telah memberikan satu rekomendasi, 3 rekomendasi tadi itu ya, berkaitan dengan 3 tugas pokok yang harus dilakukan oleh para ulama, khususnya berkaitan dengan kebijakan pertambangan. Insya Allah. Jangan lupa di-share kajian ini dan juga di-share Buletin Dakwah Kafah, baik yang sudah beredar di masjid-masjid seluruh Indonesia ya, dan juga yang ada di digital, di media sosial. Silahkan untuk di-share sebagai bentuk kepedulian kita kepada umat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal soleh buat panjenengan semuanya. Baik Al-Fakir, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Kami aturkan jazakumullahu khairan bagi seluruh pemirsa dan juga bagi kru yang bertugas ya, mensukseskan dakwah kita pada sore hari ini. Jazakallahu khairan ahsanal jazak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.